pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai teknik ultrasonografi atau USG kantung empedu. Sering kita sebut dengan gallbladder. Oke, kita mulai saja. Jadi ultrasonografi abdominal ini adalah imaging scan yang digunakan untuk melihat organ dalam abdomen, termasuk hati, kantung empedu, limfa, pankreas, dan ginjal. Fungsi utama dari kantung empedu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh. Oke, kita masuk di sini ke gambar anatomi kantung empedu. Oke, intinya dalam USG ultrasonografi, teknik pemeriksaan ultrasonografi, kita harus mengenal atau mengetahui di mana letak anatomi yang akan kita cari atau akan kita periksa. Ya, salah satu contohnya kantung empedu atau gallbladder. Ya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ini adalah objek yang nantinya akan kita hasilkan atau citrakan dalam ultrasonografi. Nah, di sini letaknya di mana? Nah, letaknya di sini adalah di bagian subkostal, di bawah koste, di sisi perut sebelah kanan. Oke, ini kalau saya tunjukkan dengan mouse saya nih, nah, di sini. Nah, di sini letak dari gallbladder ini sendiri. Oke, kemudian kandung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Letaknya dia di bawah organ hati, gallbladder ini. Oke, itu ya Pak, yang harus kita pahami agar nanti ketika melakukan scanning untuk ultrasonografi menggunakan transducer atau probe, kita sudah mengetahui di mana letak anatomi yang akan kita cari. Oke, kontraindikasi kandung empedu, di sini ada kanker, batu empedu, polip kandung empedu, dan lain sebagainya. Untuk persiapan pasien USG kandung empedu, di sini yang pertama pasien harus puasa 6 hingga 8 jam sebelum pemeriksaan dimulai. Kemudian pasien diperbolehkan banyak minum air putih. Ya, jadi puasa makan makanan. Jadi pasien di sini diperbolehkan meminum air putih. Nah, untuk persiapan alat USG kandung empedu di sini, yang pertama adalah alat USG. Nah, ini seperti gambar di sisi kanan. Nah, ini adalah alat USG. Alat USG sekarang sudah macam-macam jenisnya, ada yang portable juga. Nah, kemudian ada printer USG. Nah, ini fungsinya untuk ngeprint hasil citra dari USG ataupun mencetak menggunakan CD ataupun dipindah datakan ke flash disk dan lain sebagainya. Dan gel USG, ini gel USG yang sebelum pemeriksaan kita wajib memberikan gel USG pada permukaan kulit pasien. Nah, kemudian film USG, bisa kita lihat di sini yang berwarna ungu dan putih ini kalau masih dibungkus. Nah, kemudian transducer yang akan digunakan pada pemeriksaan. Jadi pada pemeriksaan kandung empedu, transducer yang digunakan itu jenis convex. Oke, kita lanjut lagi mengenai teknik pemeriksaan kandung empedu. Yang pertama, posisi pasien. Posisi pasien adalah supine atau tidur terlentang. Jika memungkinkan, pasien dapat miring atau dekubitus. Jika masih sulit mendapatkan gambar, bisa diposisikan duduk atau tegak. Yang kedua, pemilihan transducer pada pemeriksaan kandung empedu. Jenis transducer yang digunakan adalah jenis convex. Nah, pemilihan transducer, jika pasiennya gemuk, maka digunakan transducer 3,5 MHz. Jika pasien anak-anak atau dewasa kurus, gunakan yang berfrekuensi 5 MHz. Nah, kemudian teknik scanning, nah ini yang penting bagaimana cara kita menghasilkan citra USG ini sehingga mendapatkan hasil kantung empedu yang baik. Yang pertama, lakukan scanning transversal subkostal pada mid clavicular line. Kemudian lakukan sweeping sampai menemukan kandung empedu. Jadi ingat, kandung empedu itu berada di
bagian tubuh pasien sebelah kanan. Oke, di bawah hati. Oke. Setelah didapat kandung empedunya, kemudian diputar transdusernya 90 derajat ke arah kiri sehingga menjadi scanning longitudinal. Oke, yang pertama scanning pertama transversal transdusernya. Setelah didapat kandung empedunya, lakukan pemutaran transduser kurang lebih 90 derajat ke arah kiri sehingga menjadi scanning longitudinal transdusernya. Lakukan sweeping lagi dan cari gambar kantung empedu yang paling panjang. Jika sudah didapatkan gambarannya yang diinginkan, tekan tombol freeze. Oke, freeze ini kalau di kamera teman-teman semua ya, pas kita mau foto ambil gambar ya freeze kalau di USG. Oke. Nah, ini gambar USG kantung empedu yang didapatkan. Nah, sebelah citraan sebelah kanan. Nah, ini teknik pengambilan gambarnya. Yang di gambar sebelah kiri rekan-rekan semua, ini longitudinal posisi transdusernya. Ini kemudian lanjut posisi probe scanning subcostal. Nah, ini transversal. Nah, ketika kita kesulitan dalam mendapatkan kandung empedu yang panjang, nah itu pasiennya bisa kita miringkan ke kiri untuk mendapatkan hasil citra yang maksimal dari kandung empedu di sini. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke video teknik pemeriksaan kandung empedu. Oke, biar rekan-rekan lebih mudah dalam memahami mengenai teknik pemeriksaan dari kandung empedu ini sendiri. Oke, di sini kita bisa lihat video di sini. Video ini saya ambil dari channel YouTube-nya Sintik. Nah, oke, kita persiapan dulu sebelum pemeriksaan pasiennya dalam posisi supine. Nah, sebelum pemeriksaan ini wajib dituangkan gel agar tidak ada udara antara probe dan tubuh pasien. Tidak ada gap udara. Dia akan menyebabkan noise ketika ada udara. Nah, ini dipencet penggunaan transducer yang digunakan. Nah, oke, ini objeknya dicari. Nah, ini tombol gain untuk mengatur kualitas citra. Kalau di radiograf itu kita mengatur QVMA secondnya. Bagaimana sih menghasilkan citra yang baik dengan faktor eksposisi berapa? Nah, di USG juga ada. Nah, ini kita mencari gambar dari kandung empedu ini sendiri. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gambar yang kita inginkan, nah tinggal dipencet freeze. Oke. Oke, ini untuk pasiennya biasanya disuruh menarik nafas, kemudian ditahan nafas untuk mempermudah kita mendapatkan citra kandung empedu yang baik. Nah, oke, ini dia. Oke. Nah, ini untuk mendapatkan kandung empedunya dia biar terlihat ukurannya panjang. Nah, ini transdusernya longitudinal. Pasiennya bisa dimiringkan ke kiri. Nah, ketika sudah mendapatkan gambar yang diinginkan, nah pencet freeze. Ya, ini bisa diukur di sini. Diukur berapa diameter panjangnya dari kandung empedu ini sendiri. Nah, ketika sudah diisi komen, kemudian kita sudah yakin untuk mencetak print, nah bisa dipencet print. Oke. Dan lanjut lagi pemeriksaan. Oke. Freeze lagi. Oke. Sekilas demikian dari teknik pemeriksaan dari ultrasonografi kandung empedu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe channelnya
untuk menambah wawasan keilmuan terkait tentang radiologi. Sekian dan terima kasih.